Nah sekarang ini sejak pertarungan epic antara Boruto dan Jura di chapter-chapternya kemarin, komunitas para fan dibuat pada bingung kan, apakah Boruto sekarang ini sebenarnya benar-benar sudah overpower nih. Banyak yang sebelumnya percaya bahwa masukan Boruto ke medan perang itu hanya akan berakhir tragis kan, sesuai ramalan dari Kashin Koji. Jura akan menangkap dan menghabisnya dalam sekejap. Namun kenyataan justru berbalik arah ya nakama. Boruto tidak hanya bertahan tapi juga mampu menekan Jura dalam beberapa momen krusial, menunjukkan kekuatan dan kecerdasannya itu jauh melampaui ekspektasi awalnya. Fakta ya bahwa Boruto mampu mengimbangi bahkan sesekali memojokkan Jura membuka pertanyaan besar tentang skala kekuatannya sekarang ini. Melawan Code, Boruto sudah menunjukkan dominasi mutlak kan, bahkan saat lawannya mengaktifkan karma segel tersebut tuh yang dibuka. Dalam mode dasarnya ia bahkan mampu menembus pertahanan Code Shinju seperti Hidari dan secara teknis menghindari serta mengatasi teknik Jura dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama sebelum kedatangan Kawaki di chapter 24 ya nakama. Semua ini memunculkan satu kemungkinan besar, kekuatan Boruto sekarang bukan hanya hasil peningkatan bertahap tapi mungkin efek dari menggabungkan kekuatan luar biasa seperti Uzuiko, kecerdasan strategis yang melebihi karakter lainnya. Ini orang memang bakalan menarik ke depannya. Nah ini bakalan seru loh nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya. Let's go, kita lanjutkan lagi ceritanya. Sekarang ini pertanyaan-pertanyaan besar mulai menggema di kalangan para fans sendiri nih. Sejak kemunculan chapter 23 hingga 24 Boruto to Blue Vortex, Boruto kini tergolong karakter yang sangatlah overpower bersama dengan Kawaki. Banyak yang semula meyakini bahwa jika Boruto sampai turun ke medan tempurnya, nasibnya sudah ditentukan, dia pasti akan gugur dan kalah kan. Ia akan segera ditangkap dan dilenyapkan oleh Jura dalam sekejap. Ya bukan sembarang dugaan sih, melainkan hasil dari ramalan Kashin Koji yang telah menyaksikan berbagai kemungkinan masa depan. Semuanya berakhir dengan Boruto itu tewas begitu saja. Namun yang terjadi justru sebaliknya cuy. Boruto turun ke medan tempurnya dan tidak hanya selamat tapi juga memberikan perlawanan signifikan, bahkan menekan Jura di beberapa momen pentingnya. Jura merupakan kelompok Shinju yang dikenal sebagai berbahaya dan memiliki kekuatan mirip dewa karena dia adalah pemimpinnya. Justru malah kesulitan ya menangkap Boruto seperti yang diramalkan. Boruto memang tampil luar biasa, ia tak hanya bisa bertahan cukup lama dalam pertarungan, tapi juga memperlihatkan kecakapan taktis yang sangat mengesankan dalam kemampuan berpedangnya. Staminanya menjadi titik lemah sepertinya. Boruto memanfaatkan berbagai elemen dengan efisien termasuk Flying Rising Thunder God-nya. Teknik kekuatan eksternal Uzuiko juga digunakan secara langsung. Pertama itu membuktikan jelas ya bahwa asumsi Koji selama ini ternyata tidak sepenuhnya akurat. Entah karena perubahan masa depan yang tak terduga atau karena Jura tidak sekuat yang diperkirakan. Tapi melihat dari chapter 24 ya, semuanya memang terbantahkan sih bahwa Jura sebenarnya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dan Boruto ini cukup cerdas dengan manfaat situasi untuk menunggu kedatangan Kawaki kan. Ingat kita berbicara bagaimana keadaan sebelumnya. Kekuatan Boruto sudah diperlihatkan saat menghadapi Code sendiri nih. Kondisi dasar formnya itu tanpa memberi tambahan apapun ya, dia itu mampu mendominasi pertarungan. Bahkan ketika Code sudah mengaktifkan karma segelnya sendiri, Boruto tak lebih cepat dan unggul dalam situasi apapun. Dalam satu adegan nakama, Boruto ini bahkan sempat melakukan teleportasi menggunakan teknik mirip Hiraishin dan mendaratkan Rasengan sebelum Code sempat bereaksi kan. Jelas itu adalah bentuk speed yang luar biasa. Bahkan mengejutkannya jika mengingat status Code sebagai sosok yang dikatakan jauh lebih kuat daripada Jigen kan. Nah itu yang menarik karena rahasia yang digunakan Boruto ke Code itu tidak sepenuhnya bertujuan untuk menghancurkan, melainkan hanya untuk menyuntikkan efek Uzuiko ke dalam tubuh Code sendiri. Dengan kata lain, Boruto ini sengaja menahan daya hancur serangannya ya demi tujuan intelijensi. Jika Boruto ingin membunuh Code saat itu, sangat mungkin Code sudah tewas di tempat kan. Artinya Boruto kini tidak hanya punya kekuatan dahsyat, tapi juga pengendalian taktis pada kemampuan serangan dan elemen angin kan. Nah kemudian pertahanan Boruto dan juga Shinju Hidari menjadi bukti tambahan betapa tingginya skala kekuatan Boruto saat ini. Ia tidak hanya mampu menghindari dan membalas serangan Hidari, tapi mengalahkannya dengan relatif mudah ya.
Serangan sederhana seperti teknik-teknik angin sendiri itu. Nah, kemampuan tambahan dari berpedangnya, bahkan Hidari sendiri sempat kaget ya, karena Boruto sempat memusnahkan berbagai macam Clawgrim dengan luar biasa cepatnya. Ingat bahwa ketika Boruto hanya menggunakan Rasengan biasa aja, bukan yang raksasa atau versi Uzuiko ya, ia mampu menghabisi berbagai kombinasi dari Clawgrim tersebut. Ini membuktikan bahwa Boruto tidak harus menggunakan kemampuan tertingginya untuk ngebunuh lawan. Meskipun demikian, Boruto tampaknya menghindari penggunaan Rasengan skala besar karena keterbatasan cakra ya, apalagi dengan Uzuiko. Ini jelas bukanlah hal baru nih. Sejak lama diketahui bahwa Boruto tidak memiliki cadangan cakra sebesar Naruto dengan Kuramanya. Teknik raksasa seperti itu membutuhkan banyak energi kan? Karena itulah Boruto tampaknya lebih banyak menggunakan Rasengan Uzuiko sebagai bentuk efisiensi. Karena itu mengandalkan cakra dari planet-planet. Nah, ketika akhirnya Boruto menghadapi Jura, prediksi sebelumnya seakan-akan dibantah nih. Koji menyatakan bahwa Jura akan langsung menangkap Boruto. Namun faktanya Boruto ini mampu menahan bahkan melukai Jura kan, mendaratkan Rasengan pada Jura lewat teleportasi. Nah, bahkan dia menyerangnya dengan kekuatan pedang yang secepat kilat hingga memutus salah satu bagian dari kaki Jura. Di luar teknik teleportasi, Boruto menunjukkan kecepatan gerak alami dan impresif memang. Itu merupakan sebuah kombinasi luar biasa. Masalahnya itu adalah ini, bahwa Jura itu belum mengeluarkan semua kekuatannya secara penuh nakama. Artinya jika dia melakukannya pasti gila banget sih adegan dan juga pertarungannya. Nah, Boruto sekarang ini membuat peluang bisa melawan Jura ke depannya nanti karena masing-masing pertempurannya itu telah selesai di antara mereka. Dan juga Kawaki sendiri menjadi penentu pertarungan kemarin itu di chapter 24-nya. Kedatangan Kawaki di chapter 23 benar-benar luar biasa sih, karena dia itu menjadi penghubung bagaimana informasi Boruto itu bisa ada di Sunagakure dan Kawaki mengetahuinya. Jelas itulah yang mengejutkan dari Jura ya teman-teman. Ke-overpoweran Boruto tak hanya pada sebuah kemampuan Rasengan dan lain sebagainya, tapi penyampaian informasi yang akurat yang diberikan langsung kepada Kawaki. Dia mengatakan bahwa melawan Jura dan melenyapkannya secara langsung itu mustahil, tetapi Boruto jelas-jelas tahu bagaimana cara melakukannya. Dan dia ingin memaksa Jura bertempur fokus dengannya hingga menunggu Kawaki datang dengan limiter yang sudah dihapuskan. Artinya karma merah tersebut menjadi ancaman menarik untuk Jura, dan itu benar-benar terjadi di chapter 24-nya ya nakama. Adegan itu benar-benar mengesankan. Bahkan pertarungan antara Boruto melawan Jura dan juga Kawaki melawan Jura itu sangatlah epic banget loh jika dianimasikan itu nanti. Nah, keadaan ini menjadi menarik banget bahwa kedua orang ini tak hanya Boruto itu memanglah overpower, apalagi ditambah keadaan kemarin itu karma merah belum menjadi di power stack keduanya, sementara Boruto juga belum menggunakan kemampuan dari karmanya. Memang sih ada resonansi antara Boruto dan Kawaki kemarin ketika Kawaki menggunakan kemampuan karma dan menyerang Jura. Karma Boruto sudah beresonansi menyala kan. Artinya teman-teman, tak lama lagi memang Momoshiki akan bangkit dan karma itu akan digunakan oleh Boruto. Nah, sayangnya Boruto belum benar-benar bisa mengendalikan kemampuan Otsutsuki tersebut. Itulah hal seru lainnya. Nah, ketika pertarungan selesai, Boruto akhirnya berhasil menggunakan kemampuan teleportasinya itu Hiraishin dan akhirnya bertemu lagi dengan beberapa anggota dari Shinobi Konogakure. Ini menjadi momen menarik sih, karena Jura sendiri juga takjub bagaimana kedua Otsutsuki tersebut bisa berani bertempur heroik dan sebanding dengan dirinya. Nah, keadaan ini menjadi menarik sebenarnya di era para Shinju, karena mereka yang notabene adalah entitas yang sebenarnya digunakan sebagai senjata tertinggi Otsutsuki untuk berevolusi, malahan memiliki kesadaran sendiri dan juga benar-benar luar biasa kuat. Nah, itulah menariknya karena Boruto sendiri menjadi ancaman nyata bagi mereka, sementara untuk dunia Shinobi, Shinju merupakan mimpi buruk yang nyata ya teman-teman. Ini bakalan gila banget jika Boruto bisa menggunakan mode Otsutsuki dan bertempur melawan Jura di fase berikutnya nanti setelah mereka benar-benar akan battle royale lagi nakama. Kalau mau disimpulkan ya, Boruto to Blue Vortex itu bukan hanya sekedar kuat aja, tapi nyaris memasuki kategori overpower. Kekuatan-kekuatan sudah luar biasa seperti Hiraishin, Uzuiko, dan teknik-teknik Kusanagi itu luar biasa masif. Apalagi jika ditambah kemampuan Otsutsuki, karma, resonansi, Jogan, dan juga Momoshiki yang benar-benar bertindak mengendalikan mode Porushikinya kan. Ditambah Kawaki sekarang ini dia masih benar-benar bisa diajak bekerja sama. Artinya pertempuran menghadapi Ego Jubi bakalan lebih menarik lagi di season berikutnya. Oke, jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi tentang bagaimana penggambaran Boruto ke depannya.
Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan ya silahkan feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and will be come back again.